Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Teresia Lorsita Inakaneka selaku moderator, dan teman saya ada Sofian Hanafi dan Nazma. Langsung saja, pada presentasi ini kami akan menjelaskan yang pertama, analisis silent kontaminasi pada fasilitas halal dan non-halal. Dan yang kedua, analisis critical gap dalam rantai logistik halal produk dodol. Studi kasus yang pertama, bukti terjadinya salen kontaminasi. Berdasarkan hasil uji swab laboratorium diperoleh data seperti di tabel. Dari data tersebut, data disimpulkan bahwa tidak ditemukan partikel lemak babi pada lantai dan dinding sehingga pemisahan fisik masih berjalan efektif. Namun, ditemukan kandungan lemak babi pada filter HVAC dan drainase. Hal ini menjadi bukti terjadinya salen kontaminasi, yaitu kontaminasi yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dapat dibuktikan melalui pengujian laboratorium. Jadi, meskipun secara visual area terlihat aman, sebenarnya sudah terdapat perpindahan kontaminasi dari zona non-halal menuju zona halal. Soal yang kedua, bagaimana kontaminasi itu bisa terjadi? Menurut kelompok kami, penyebab utama kontaminasi berasal dari sistem HVAC yang digunakan secara bersamaan. HVAC merupakan sistem pengatur sirkulasi udara. Karena zona halal dan non-halal menggunakan HVAC yang sama, partikel lemak babi dari area non-halal dapat terbawa aliran udara menuju area halal. Buktinya terlihat pada filter HVAC yang mengandung lemak babi sebesar 15 ppm. Selain itu, kedua zona juga menggunakan saluran drainase yang saling terhubung. Akibatnya, sisa lemak dari zona non-halal ikut mengalir dan menumpuk pada drainase zona halal. Karena terjadi akumulasi kontaminasi, kandungan lemak babi pada drainase menjadi lebih tinggi, yaitu 120 ppm. Kesimpulannya, akar masalah atau root cause adalah sistem HVAC yang tersentralisasi sedangkan drainase menjadi tempat penumpukan kontaminasi. Soal yang selanjutnya, mengapa lantai dan dinding 0 ppm tetapi HVAC dan drainase positif? Lantai dan dinding menunjukkan angka 0 ppm karena yang pertama, dinding permanen masih efektif memisahkan kedua zona. Yang kedua, pembersihan permukaan dilakukan dengan baik. Yang ketiga, tidak ada kontak langsung antara area halal dan non-halal. Namun, udara tidak dapat dibatasi oleh dinding permanen. Karena HVAC digunakan bersama, partikel dari zona non-halal tetap dapat berpindah melalui sirkulasi udara sehingga terdeteksi pada filter HVAC. Sedangkan pada drainase, limbah dari kedua zona bercampur dalam saluran yang sama, sehingga terjadi penumpukan residu lemak. Itulah sebabnya angka drainase jauh lebih tinggi dibanding HVAC. Oke, untuk selanjutnya yang keempat, apakah status halal produk rendang klien A masih dapat dipertahankan? Menurut kami, status halal produk rendang klien A tidak dapat dipertahankan karena sudah terdapat bukti adanya kontaminasi silang dari unsur babi melalui fasilitas yang digunakan bersama. Walaupun produk tidak bersentuhan secara langsung dengan produk non-halal, hasil laboratorium menunjukkan bahwa partikel lemak babi sudah masuk ke lingkungan zona halal melalui sistem HVAC. Artinya, integritas halal pada rantai pasok sudah terganggu dan harus dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu sebelum produk dapat dinyatakan aman kembali. Selanjutnya, yang kelima,
Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu ada biaya rendah, memisahkan penggunaan sepatu boot antara zona halal dan non halal. Lalu melarang palet non halal ditetapkan di sekitar zona halal, kemudian membersihkan dan mengganti filter HVAC secara rutin, lalu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pencegahan kontaminasi silang. Kemudian ada yang untuk biaya sedang, yang pertama itu memasang grease grease trap terpisah pada saluran drainase, kemudian menyediakan palet dan peralatan khusus untuk masing-masing zona, dan melakukan pengujian swab secara berkala. Dan yang paling utama atau solusi utama yaitu dengan biaya yang tinggi, memisahkan sistem HVAC antara zona halal dan non halal, kemudian ada memisahkan sistem drainase kedua zona, kemudian ada menyediakan fasilitas dan personel terpisah untuk masing-masing zona. Untuk studi kasus yang kedua, ada tabel segmen yang mengalami critical gap dalam rantai halal. Itu segmen pertama, ada truk Jakarta ke Cirebon. Pada tahap ini, truk sebelumnya digunakan mengangkut tahu halal dan sudah dibersihkan. Menurut kelompok kami, segmen ini bukan critical gap. Mengapa? Karena muatan sebelumnya itu halal, lalu tidak ada indikasi kontaminasi, kemudian tidak tidak ditemukan pelanggaran prinsip halal. Lalu segmen kedua itu ada kereta api Cirebon Surabaya. Segmen ini merupakan critical gap pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu ada sebelumnya digunakan untuk mengangkut kulit babi. Yang kedua itu ada pembersihan hanya menggunakan air bertekanan tinggi dan bukan bukan menggunakan atau dengan struktur yang harusnya dilakukan. Yang ketiga, tidak dilakukan proses samak. Yang keempat, hasil ELISA menunjukkan residu potensi babi sebesar 0,8 gram atau 100 cm persegi. Yang kelima, ada nilai tersebut memiliki batas aman halal yaitu mengurangi dari 0,1 gram atau per 100 cm. Jadi, dengan adanya bukti laboratorium dan metode pembersihan tidak sesuai syariat, maka segmen kereta api dinyatakan sebagai titik kritis utama yang menyebabkan terjadinya risiko kontaminasi. Lalu ada segmen ketiga, yaitu kapal feri dari Surabaya ke Makassar. Segmen ini merupakan critical gap kedua. Alasannya, sebelumnya digunakan mengangkut bir dan minuman beralkohol. Yang kedua, pembersihan hanya menggunakan air laut. Yang ketiga, masih ditemukan bau alkohol. Nilai pH-nya itu 6,2 yang berarti menunjukkan masih ada residu fermentasi. Artinya, walaupun alkohol tidak berasal dari babi, keberadaan residu dan metode pembersihan yang tidak memadai menunjukkan bahwa kapal feri juga merupakan titik kritis dalam rantai halal. Yang keempat, yaitu truk lokal Makassar. Tahap terakhir menggunakan truk lokal selama 4 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Sebelumnya, truk digunakan untuk mengangkut ikan asin yang masih termasuk produk halal. Namun tidak ada prosedur pembersihan, hanya dibiarkan terbuka dalam 2 jam. Menurut kelompok kami, segmen ini bukan critical gap halal. Karena yang pertama itu muatan sebelumnya masih merupakan produk halal. Dan yang kedua, tidak terdapat najis berat atau bahan non halal. Namun, di segmen ini tetap memiliki risiko terhadap kualitas produk karena bau ikan asin yang menyengat dapat memengaruhi mutu dan aroma dodol. Jadi kesimpulannya, truk lokal Makassar hanya menimbulkan masalah sanitasi dan kualitas produk, tetapi tidak menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai total durasi paparan potensi kontaminasi yang dialami dodol. Potensi kontaminasi dimulai sejak segmen kereta api dan berlanjut hingga truk lokal Makassar. Perhitungannya itu kereta api 12 jam, kemudian kapal feri 36 jam, dan juga truk lokal Makassar 4 jam. Total perhitungan dari kalkulasi semuanya yaitu 12 tambah dengan 6 dan juga 4 sama dengan 52 jam. Selanjutnya, artinya selama 52 jam produk berada pada moda transportasi yang memiliki risiko kontaminasi atau sanitasi yang kurang memadai. Kemudian metode pembersihan yang tidak memenuhi syariat terhadap misalnya kereta api, yaitu pembersihan hanya menggunakan air bertekanan tinggi. Hal ini tidak memenuhi syariat karena sebelumnya digunakan mengangkat kulit babi termasuk najis mughaladhah. Prosedur yang benar adalah yang pertama menghilangkan najis terlebih dahulu, mencuci sebanyak 7 kali, salah satu pencucian menggunakan campuran tanah yang suci, dan kemudian 6 pencucian berikutnya menggunakan air bersih. Proses ini disebut samak atau sertu. Kemudian untuk kapal feri, pembersihan hanya menggunakan air laut. Hal ini tidak memadai karena masih ditemukan bau alkohol dan residu fermentasi. Prosedur yang benar yaitu menghilangkan seluruh sisa cairan, kemudian mencuci menggunakan air bersih dan bahan bersih yang halal, dan juga memastikan bau, warna, dan residu telah hilang. Melakukan sanitasi sebelum digunakan kembali. Kemudian ada pengaruh suhu terhadap risiko penyerapan najis. Seperti contohnya, dodol merupakan produk berbasis gelatin dan memiliki tekstur lembab. Karena sifatnya lembab, produk lebih mudah menyerap zat dari lingkungan. Perbandingan suhunya bisa terlihat dari misalnya Jakarta Cirebon yaitu 22 Celcius dan juga Makassar yaitu 28 Celcius. Semakin tinggi suhu, aktivitas molekul semakin meningkat sehingga proses penyerapan zat asing berlangsung lebih cepat. Karena itu suhu 28 Celcius lebih berisiko dibandingkan suhu 22 Celcius. Dengan kata lain, kondisi ini yang lebih hangat meningkatkan peluang produk penyerap residu atau kontaminan dari lingkungan sekitarnya. Sekian akan dilanjutkan oleh Teresia. Baik, berdasarkan kedua studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemisahan fasilitas, penerapan prosedur pembersihan sesuai syariat, serta pengendalian rantai logistik halal sangat penting untuk menjaga integritas halal suatu produk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.